Saudara telah bergabung salah satu narasumber saya, yaitu Mas Ikram Masloman, peneliti LSI DNIJ. Selamat malam Mas Ikram. Selamat datang di Ruang Demokrasi. Saya kembali akan dialog lagi dengan Mas Fanani. Mas Fanani melanjutkan pernyataan tadi. Kalau Anda mengatakan bahwa BPN Prabowo Sandi merasa sangat kecewa dengan temuan adanya surat suara yang tercoblos di Malaysia. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di BPN terkait dengan temuan itu? Ya, salah satu yang menemukan itu kan juga bagian dari koalisi kami ya, teman-teman di Demokrat di lapangan menemukan kecurangan tersebut. Karena itu yang harus kita hindari, ini tentu harus diusut. Ke depan juga perlakuan lacur seperti ini juga harus kita hindari, gitu kan. Nah, yang perlu kami sampaikan, petahana kan memang diberkahi dengan segala macam kemewahan, kendali seluruh instrumen kekuasaan, kemudian fasilitas negara, kuasanya terhadap aparat-aparat desa, perangkat desa, sampai kemudian penyuluh-penyuluh yang dibayar gitu. Kita rasakan di beberapa daerah itu sampai batas tertentu keluhan-keluhan itu kan masif. Tapi yang kami sayangkan, sejatinya kami membayangkan dalam situasi dugaan-dugaan masifnya kecurangan itu yang semakin tinggi, harusnya kita butuh sosok Pak Jokowi sebagai presiden. Pak Jokowi sebagai presiden harusnya menyampaikan jaminan bahwa siapapun itu berhak dan silahkan untuk menyampaikan suaranya dengan aman, tanpa harus merasa diintimidasi. Begitupun Pak Jokowi harus memberikan peringatan kepada siapapun, aparat di bawahnya, bahwa jangan sampai menyalahgunakan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, yang melekat pada dimilikinya. Sampai hari ini itu nggak terjadi. Yang kita lihat selama beberapa bulan ini, Pak Jokowi sebagai capres saja, kita melihat capres Jokowi, tapi kita kehilangan Presiden Jokowi. Harusnya dalam situasi seperti ini, yang paling dirugikan kan mestinya petahana gitu. Karena biar bagaimanapun kecurangan-kecurangan ini yang bisa melakukan itu petahana. Tapi dalam situasi tersebut, Presiden tidak tampil. Harusnya Presiden tampil, memimpin, dan memberikan jaminan kepastian bahwa jangan khawatir gitu, kecurangan-kecurangan itu kalau sampai ada, dipastikan aparatnya akan mendapatkan sanksi, kemudian berikan jaminan kepada rakyat untuk menyalurkan hak suaranya secara bebas tanpa merasa diintimidasi. Tapi yang terjadi kan justru Pak Jokowi laporkan saja gitu. Nah, kalimat lapor saja sekarang rasanya di publik itu dipersepsi kayak tantangan saja gitu. Silahkan laporkan saja, toh nggak akan ada masalah. Anda berharap Jokowi akan mengeluarkan statement apa? Jaminan tadi, saya pikir penting ya, dalam situasi ini kan dugaan-dugaan hari ini terjadi tragedi yang memilukan di Selangor itu. Kemudian selain itu kan beberapa pekan belakangan ini kan juga banyak kejadian-kejadian lain, misalnya pengakuan Sulman Aziz, meskipun itu sudah diklarifikasi, tapi kan ada pernyataan awal yang serasa lebih tulus. Kemudian ada camat-camat di Makassar yang melakukan mobilisasi, perangkat-perangkat desa yang ada videonya. Itu kan itu yang nampak saja. Saya pikir gejala yang tidak nampak di daerah juga banyak gitu. Harusnya dalam situasi seperti itu Pak Jokowi tampil sebagai presiden. Tapi itu yang kita nggak lihat. Kekhawatiran saya kalau hal itu dibiarkan, maka akan muncul persepsi publik, jangan-jangan memang dibiarkan ada pengabaian semacam itu. Mas Garda, silakan tanggapi. Ya, saya rasa sekali lagi masyarakat Jokowi sudah dianggap tidak tampil sebagai seorang presiden, namun sikapnya lebih cenderung sebagai kandidat yang akan itu tentu saja narasi yang dibuat oleh Bang Fanani sebagai BPN. Saya rasa hal yang wajar membuat narasi seperti itu, tapi pada faktanya komitmen Pak Joko Widodo sebagai seorang presiden sudah jelas. Beliau menginstruksikan baik TNI maupun Polri, dalam ratas juga disampaikan bahwa memastikan adanya pemilu serentak 2019 yang baru pertama kali ini, pemilu serentak untuk dilakukan dengan baik, aman, dan sejauh ini yang kami melihat juga baik TNI maupun Polri secara institusi juga sudah melakukan upaya-upaya terbaik untuk mewujudkan ke arah sana. Oke, seberapa besar Anda melihat prospek terkait dengan peristiwa ini akan menjadi sebuah gerakan mendelegitimasi pemilu? Ya, tentu saja sebagai sebuah fakta
ditemukannya kertas suara tersebut ini kan sebuah fakta di lapangan yang pertama, yang kedua jadi fakta politik. Nah, fakta politik ini kan kemudian menghasilkan bola liar yang berkembang gitu loh. Nah, bola liar yang berkembang ini yang kemudian mungkin oleh Bang Fanani dan teman-teman ini kemudian dijadikan amunisi untuk berusaha terus membakar masyarakat dengan statement dan jargon-jargon bahwa hasil dari pemilu ini patut untuk dipertanyakan. Nah, itu yang kemudian saya sebut sebagai delegitimasi terhadap pemilu. Kita kan mau bareng-bareng bangun demokrasi yang sehat ya. Jadi saya ini rasa yang keliru ya. Yang keliru tadi kan justru kami sampaikan di awal itu. Langkah preventif yang perlu dilakukan ini kan saya pikir saran kritik kami yang membangun, bukan jangan kemudian ditafsir sebagai upaya untuk tadi disampaikan gak ada semacam upaya provokasi. Itu yang keliru gitu. Kenapa teman-teman 01 ini terkesan anti kritik gitu. Kita kan punya komitmen bersama untuk melaksanakan pemilu ini biar bukan saja demokratis tapi juga berintegritas. Karena itu dibutuhkan kehadiran Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan jaminan itu. Justru yang kami sampaikan untuk menghindari kesan itu. Tapi pengabaian tersebut, kemudian ketidakhadiran Presiden itu pasti justru akan menjustifikasi seolah mengafirmasi kecurigaan-kecurigaan yang berkembang di publik. Ini kan kecurigaannya berkembang di publik, bukan kami yang melemparkan isu ini. Oke, kita lihat beberapa hari ke depan nanti bagaimana temuan dari KPU dan Bawaslu terkait dengan temuan surat suara yang tercoblos di Malaysia. Nah, saya sekarang ke Mas Ikram. Mas Ikram, ini jelang 5 hari pencoblosan, sudah sejumlah lembaga survei merilis. Kalau rilis dari LSI DNIJA sendiri, terakhir berapa Mas? Ya, memang kalau di survei kami yang terakhir ya, memang kita pakai range ya. Biasanya kan kita pakai single digit ya, bahwa 53, 52 misalnya. Itu sekarang kita pakai range karena kita juga ingin memprediksi bahwa dengan potensi swing voters, golput, dan margin of error, maka kita akan memprediksi bahwa Pak Joko Widodo Ma'ruf Amin itu pada range 55 hingga 65%, sedangkan 55 sampai 65%. 65% ya. Kemudian Pak Prabowo Sandiaga itu 34 sampai 44% ya. Namun kan survei itu kan range-nya sampai 10% Mas? 20% ya range-nya. Dan kalau kita lihat memang beberapa lembaga survei, kalau tidak salah ada 8 ya, itu yang kredibel, selisnya 20%, sisanya di bawah 20% ya, ada yang 10% dan sebagainya. Namun tentu kan saya tidak akan menanggapi metode yang kawan-kawan. Kita mempercayai hasil riset kami yang sudah teruji di bahkan pemilu 2004, 2009, 2014 kita juga ikut memprediksi dan alhamdulillah akurat ya. Memang selisihnya 20% ya per hari ini selisih antara Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo. Kalau kita melihat terkait dengan temuan hasil survei dari waktu ke waktu selalu orang bertanya, ini kemarin yang belum memilih undecided voter, swing voter, ini larinya kemana? Ya, kalau per survei kita kali ini ya, kita membagi swing voters ya ataupun proyeksi golput itu secara proporsional terhadap kedua kandidat sehingga hitungannya terbagi habis ya. Jadi angka elektabilitas ini akan menggambarkan hasil akhir menurut prediksi LSI ya. Walaupun tetap kita harus menunggu. Ini kan bukan sedang isbat juga LSI ya. Namun biasanya kita hanya memberikan gambaran bahwa proyeksinya seperti ini. Tetap menunggu hasil akhir dari KPU. Namun catatannya begini, survei itu kan paling anyar dilakukan, kalau kita mungkin yang paling terakhir, karena tanggal 9 terakhir kita lakukan survei, jadi dari tanggal 9 ke tanggal 17 tentu kan ada banyak dinamika yang tidak terpotret lewat survei kami ya. Mungkin ada endorsement, kemudian ada mobilisasi massa di tempat tertentu, ada konsolidasi di tempat tertentu. Saya pikir hasil, kenapa kemudian kita memakai range itu ya, bahwa kemungkinan Pak Jokowi di range itu, Pak Prabowo di range itu ya. Oke, baik. Kita nanti akan lanjutkan dengan temuan survei dari kawan-kawan LSI DNIJA. Tetap bersama kami, saudara, di Ruang Demokrasi.